Sementara itu, pemeriksaan tumbuh kembang janin melalui ultrasonografi atau USG belum tersedia di sejumlah puskesmas yang ada di Sabang. Akibatnya, bagi ibu hamil yang mau memeriksa tumbuh kembang janin harus dirujuk ke rumah sakit umum daerah. Pemeriksaan kesehatan janin dan ibu hamil melalui ultrasonografi atau USG belum bisa dilakukan di Puskesmas Sabang. Hal ini terkait ketiadaan fasilitas tersebut di tingkat pelayanan kesehatan di desa atau puskesmas. Selama ini pemeriksaan melalui USG hanya dapat dilakukan di rumah sakit daerah di Sabang. Menurut Kepala Puskesmas Sukakarya, Fadia Hanum, setidaknya ada 3 kali pemeriksaan yang harus dilaksanakan saat kehamilan melalui USG. Pihaknya mengatakan pengadaan USG di Puskesmas memang dibutuhkan, sehingga pihaknya dan ibu hamil dapat langsung mengkomunikasikan kondisi janin. Jadi sementara sebelum ada USG, kita merujuk pasien ke rumah sakit umum Kota Sabang. Yang sudah dirujuk harusnya penggunaannya selama kehamilan dia bisa 4 kali, Pak. Indikasinya untuk harus di USG. Tapi kalau misalnya dia dengan kondisi yang normal bisa mungkin 2 kali atau 3 kali. Menurutnya, melihat jumlah pasien dan luas wilayah, setidaknya ada 1 unit pengadaan alat USG di puskesmasnya. Sementara untuk alat timbangan dan alat ukur tinggi badan anak umumnya sudah memadai. Untuk timbangan telah ada seperti di ruangan gizi, poli umum, poli gigi, KIA, ruang bersalin, dan UGD. Setiap timbangan menurutnya tetap dikalibrasikan setiap tahunnya. Untuk itu, ia menyambut positif usulan pengadaan alat USG di tiap puskesmas di Sabang, terutama di Puskesmas Sukakarya. Presiden Joko Widodo belum lama ini memerintahkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk memenuhi kebutuhan alat USG, timbangan, dan alat ukur tinggi badan anak di seluruh puskesmas di Indonesia. Pasalnya, Presiden Jokowi mengatakan alat-alat tersebut dibutuhkan untuk menurunkan serta mencegah stunting di Indonesia. Akan tetapi, pemerataan alat tersebut baru dirasakan di 5.000 dari 10.200 puskesmas. Dari Sabang, Mahfud TVRI melaporkan.